warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 76 Pranokomya, yang saya hormati teman-teman dan rekan guru SD Negeri 76 Pranokomya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri atau melaksanakan kegiatan kelompok kerja guru komunitas pelajar SD Negeri 76 Pranokomya. Pada kesempatan ini teman kita akan membahas mengenai rencana tindak lanjut program pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yaitu mengenai perlombaan permainan tradisional di SD Negeri 76 Pranokomya dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita melangkah ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Ibu Andi Songka Susilowati. Dengan hormat dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku padamu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ya, marilah kita melangkah ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Anisuruddin SPD. Dengan hormat dipersilakan. Baik, saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 76 Pranokomya dan juga selaku penanggung jawab dari Kombel Guru Inspiratif SD Negeri 76 Pranokomya. Yang saya hormati rekan guru sebagai peserta atau anggota Kombel SD Negeri 76 Pranokomya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti
kegiatan dalam kombel kita, yakni pemaparan proyek RTL, program pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, dengan topik perlombaan permainan tradisional di SD Negeri 76 Ranokomia dalam memperingati HUT Republik Indonesia ke-79. Ini adalah salah satu tugas saya dalam program PKG PJOK Angkatan 2 tahun 2024 BGP Sulawesi Tenggara. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk ke materi, saya persilakan berdiri dulu, kita ice breaking dulu, ya, atau semacam penyemangat, karena di siang hari ini saya rasa teman-teman semua ini mengantuk. Jadi simpel saja, kalau saya bilang salam olahraga, teman bilang jaya jaya jaya. Kemudian kita lanjut PJOK PJOK yes. Nah, itu saja ya. Kita salam olahraga jaya jaya jaya. PJOK PJOK yes. Ya, terima kasih. Silahkan. Baik, tadi saya sudah sampaikan di awal tentang topik dari proyek saya. Kenapa saya mengangkat topik tersebut? Itu karena hasil pengamatan saya atau identifikasi saya di sekolah kita, di mana saya mendapatkan latar belakang. Yang pertama, setiap tanggal 17 Agustus Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang meriah. Salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu adalah perlombaan permainan tradisional yang dengan memperkenalkan kebudayaan khas Indonesia, di mana nanti pada kegiatan proyek kita itu saya mengangkat permainan-permainan yang sudah dilupakan atau jarang kita lakukan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, pentingnya membangun ekosistem pembelajaran yang mendukung potensi individu murid, memaksimalkan aspek voice, choice, dan ownership untuk memungkinkan murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga, penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport education model dapat meningkatkan keterampilan motorik, kesehatan dan keterampilan olahraga peserta didik, serta meningkatkan nilai-nilai olahraga dan kemampuan kognitif mereka. Di sini nanti saya akan menerapkan model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran, yakni sport education model. Nanti di tujuan atau di materi selanjutnya saya akan jelaskan apa itu sport education model. Kemudian keempat, ketersediaan modal aset di sekolah kita yang memadai dan mendukung terlaksananya proyek perlombaan permainan tradisional yang akan kita laksanakan. Saya memperhatikan di sekolah kita untuk aset sarana dan prasarana sudah cukup memadai, karena perlombaan yang kita lakukan ini yakni lari kelereng dan balap karung, ya, lari kelereng
balap karung dan makan kerupuk. Kemudian yang kelima, untuk mengembangkan komunitas belajar dengan mengajak rekan guru untuk belajar bersama untuk mengembangkan potensinya melalui kolaborasi sesama anggota komunitas, di mana nanti kita semua guru terlibat dalam kegiatan ini. Cuman peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dan sumber informasi untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan proyek ini. Ya, tujuan program yang saya angkat di sini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan model pembelajaran sport education model, di mana di sini akan mengembangkan kognitif siswa, afektif dan emosional dan fisik. Karena di sini berkaitan dengan olahraga, jadi nanti kita bisa mengamati kerjasama mereka dan juga keaktifan mereka dalam mengikuti proyek yang akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua, dengan adanya perlombaan permainan ini dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-79, peserta didik dapat melestarikan budaya dan menumbuhkan semangat nasionalisme serta membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Ya, ini kita masuk di capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Karena tadi saya mengangkat dua tujuan, jadi di sini saya membahas masing-masing tujuan di capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Di mana di sini langkah-langkah untuk tujuan pertama tadi, yakni mempraktikkan model pembelajaran sport education model. Di sini ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menyusun perencanaan dan persiapan. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ke pelaksanaannya, kita akan menyusun perencanaan dulu dan persiapan apa-apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan proyek ini. Artinya kita guru sebagai fasilitator harus memahami dulu konsep dari sport education model yang akan kita masukkan di perlombaan tersebut. Kemudian yang kedua, memilih permainan. Di sini nanti kita sepakat permainan apa yang kita akan pilih. Jadi sebelum melaksanakan proyek itu kita tentukan dulu permainan apa yang kita akan buat. Setelah permainan sudah ada, kita bersama dengan peserta didik, dalam hal ini mereka yang akan melaksanakan, kita berikan masukan tentang aturan permainan tersebut. Karena sport education model itu, Bapak Ibu, adalah pendekatan pembelajaran yang dimana murid yang diaktifkan. Jadi di sini murid-muridlah yang aktif dalam melaksanakan perlombaan. Mereka yang sebagai manajer, sebagai koordinator, sebagai wasit, dan juga sebagai pemain. Kita hanya memfasilitasi mereka. Kemudian ketiga, pembentukan tim dan penugasan peran. Jadi di sini kita bentuk tim yang sudah saya sampaikan tadi. Tim itu seperti kita guru sebagai fasilitator dan pengamat. Kemudian ada yang sebagai ketua, ya, ketua kelompok, ada sebagai manajer, ada sebagai wasit dan sebagai peserta. Untuk keempat, edukasi dan pelatihan. Jadi sebelum kita melaksanakan perlombaan, kita latihan dulu, kita pahami dulu langkah-langkahnya, konsep, prinsip dari sport education model. Kemudian yang kelima, pelaksanaan perlombaan. Serasa kita sudah paham tentang pelaksanaan perlombaan ini.
dari edukasi tadi kita bisa tuangkan di pelaksanaan perlombaan tersebut. Kemudian evaluasi dan refleksi. Di sini kita mengevaluasi dari proyek yang sudah kita lakukan, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dikembangkan. Kemudian refleksi, di sini kita akan melakukan refleksi di mana kita nanti menuliskan di kertas stick note, kemudian kita tempel atau kita sampaikan secara langsung, kemudian peserta didik juga melakukan refleksi karena mereka lah yang melakukan kegiatan ini secara penuh dari awal. Ya, kemudian yang kedua ini untuk permainan yang kita lombakan itu, saya rasa kita sudah paham adalah salah satu warisan budaya, di mana kita akan mempromosikan permainan ini tidak hanya menjadi tradisi, tapi juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan kepribadian Pancasila pada generasi muda. Jadi setelah anak-anak mengikuti proyek ini, anak-anak akan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Nanti itulah yang dia sampaikan ke adik-adiknya, dan itu yang saya maksud tadi, mempromosikan permainan. Dan proyek ini juga kita akan publikasikan di sosial media, baik itu dari melalui Facebook, Instagram, atau yang sosial media yang lagi viral sekarang ya, aplikasi TikTok. Serta itu untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, ini struktur program dan dalam komunitas belajar. Inilah yang akan kita laksanakan, dan ini termasuk juknisnya juga, di mana yang pertama itu program kegiatan yang kita buat merupakan program kegiatan kokurikuler di sekolah. Baru saya kasih pemahaman bahwa untuk sport education model ini bisa kita lakukan di P5. Jadi yang kelas yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, sport education model itu bisa kita integrasikan atau kita masukkan di P5 cara pelaksanaannya. Kemudian kokurikuler. Kemudian skala program dimulai dari usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun atau murid kelas 1 ya, di sini saya tidak tulis tadi, kelas 1 sampai dengan kelas 5. Di mana nanti kita akan bagi untuk kelas rendah dengan kelas tinggi. Kan tentu kelas 1 kalau kita akan mereka nanti bertanding atau berlomba dengan kelas 5, otomatis kelas 5 yang lebih unggul, kan mereka lebih besar dan lebih kuat. Nah, seperti itu. Kemudian program ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2024. Ya, dengan pertimbangan ya, ini hanya estimasi dari saya, karena sesuai judul memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, bukan menyambut. Jadi saya masukkan, nanti teman-teman bisa memberikan masukan. Karena kenapa di hari Sabtu, tanggal berapa Sabtu? Hari tanggal 17. Oh, 17. Iya, maaf. Jadi ya, saya kira hari Sabtu tanggal 17. Maaf. Ya, jadi ini nanti bisa kita ubah ya, kita di hari Minggu atau hari Senin. Ya, tergantung nanti kesepakatan kita apakah hari Minggu atau hari Senin, karena di hari Sabtu kita akan upacara. Kemudian tanggal 15 itu kita mengikuti gerak jalan indah, dan di hari Jumat anak-anak masih capek ya. Kemudian kegiatan ini akan dilakukan pada pagi hari. Rencananya kita akan lakukan 1 hari. Apakah bisa ini teman-teman? 1 hari kita laksanakan di pagi hari. Kemudian ada 2 jenis permainan yang akan kita lombakan, yakni lari kelereng dan makan kerupuk. Itu untuk sementara.
nanti teman-teman bisa menambahkan apalagi yang lebih menarik, dan ini juga akan kita sampaikan ke peserta didik untuk meminta pendapat dan masukannya, apalagi permainan yang menarik untuk mereka lombakan. Kemudian yang keempat, anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini adalah dalam hal ini kepala sekolah, guru PJOK, yang maksud ini adalah guru kelas pengampu PJOK ya. Kemudian guru kelas, tenaga perpustakaan, komite sekolah, dan orang tua murid. Jadi nanti kita akan libatkan semuanya, komite dan orang tua murid kita bisa sampaikan untuk menghadiri kegiatan kita supaya lebih ramai dan mereka juga bisa menyaksikan anak-anak mereka mengikuti lomba. Nah, seperti itu. Dan juga sebagai penyemangat buat anak-anak. Ya, di sini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini saya mengangkat 5 aset. Yang pertama aset manusia, kepala sekolah. Kekuatan kepala sekolah kita di sini sarjana S1 ya. Kemudian tersertifikasi guru PJOK. Ya Bu, tersertifikasi guru PJOK ya, luar biasa. Nanti Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan saran dan masukan tentang proyek kita. Kemudian guru 7 ASN dan 2 GTT. 7 ASN di mana terbagi 3 PNS dan 4 P3K, kemudian 2 GTT. Ya. 1 guru penggerak dan 7 tersertifikasi. Ya. Oke, kemudian yang ketiga tidak terlupakan tenaga perpustakaan ya dan peserta didik. Ya, kemudian yang kedua aset fisik, sarana dan prasarana olahraga. Kita di sini untuk sarana dan prasarana olahraga walaupun belum memadai ya, belum lengkap, tapi kita sudah memiliki. Yang pertama itu seperti lapangan bulu tangkis, kemudian sarana-sarana yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah kita. Kemudian ruang kelas ini juga bisa kita manfaatkan untuk kegiatan praktek pembelajaran kita. Ini misalkan kalau dalam cuaca lagi tidak baik, misalkan musim hujan, bisa kita manfaatkan ruang kelas. Kemudian aset finansial. Jadi proyek kita ini didanai oleh dana BOS reguler tahun anggaran 2024. Kemudian aset lingkungan halaman sekolah. Kita sudah sering melakukan kegiatan pembelajaran di halaman sekolah kita. Jadi halaman sekolah kita itu sangat memungkinkan untuk kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian aset manusia, aset sosial, adanya kolaborasi yang baik dengan sesama komunitas belajar di sekolah. Ya, kalau tidak ada kolaborasi yang baik, tentu kegiatan ini tidak akan terlaksana ya. Karena semua kegiatan yang terkait dalam komunitas belajar itu tentu harus ada kolaborasi, ada kerjasama dan komunikasi yang baik sesama anggota komunitas. Ya, ini rencana evaluasi. Tadi itu sudah saja paparkan tentang pelaksanaannya. Kita masuk di rencana evaluasi. Di sini ada metode ada 3 metode. Yang pertama itu melakukan wawancara kepada rekan guru, murid dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi yang akurat
mengenai kegiatan proyek yang sudah dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Jadi nanti itu akan saya buatkan pedoman wawancara tentang pelaksanaan proyek kita. Kemudian kedua, melakukan penilaian melalui pengamatan selama proyek berlangsung dengan menggunakan rubrik penilaian. Di sini jadi kita sebagai guru selaku fasilitator tidak harus selalu memperhatikan keaktifan peserta didik kita dalam mengikuti kegiatan tersebut dengan menggunakan rubrik penilaian. Kemudian ketiga, peserta didik melakukan refleksi terhadap proyek yang sudah dilaksanakan. Refleksi ini bertujuan untuk membantu guru dan peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan, memahami kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan langkah-langkah untuk pengembangan proyek lebih lanjut. Jadi refleksi ini anak-anak itu bisa bercerita, penyampaiannya bisa dia bercerita kepada kita selaku fasilitator, bisa juga menuliskan di kertas. Karena ini sangat penting untuk memperbaiki atau mengevaluasi kegiatan proyek yang sudah kita lakukan. Nah, ini kemungkinan tantangan ya, yang akan kita hadapi. Yang pertama itu tantangan. Ini saya mengangkat dua permasalahan. Yang pertama itu padatnya jadwal sekolah dapat menyulitkan pengalokasian waktu untuk melaksanakan proyek. Ya, karena ini masuk di kurikuler ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita tidak bisa mengatur waktu kita. Kan di pembelajaran di kelas itu kan sudah terjadwal. Sedangkan proyek ini perencanaannya akan kita laksanakan pada hari Senin. Jadi ini sangka sebagai sebuah permasalahan atau tantangan. Yang kedua, guru dan murid kurang memahami penerapan pendekatan pembelajaran Sport Education Model atau disingkat SEM. Saya rasa teman-teman ini SEM mungkin masih atau baru hari ini didengar atau disampaikan atau pernah sebelumnya. Baru, dan saya juga baru ketika saya mengikuti PKG waktu ada kegiatan luring di Kendari ya. Kemudian solusi yang pertama untuk tantangan tadi yang nomor 1, solusinya berdiskusi dengan rekan guru dalam komunitas belajar untuk memaksimalkan waktu yang tersedia. Jadi solusi yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan teman-teman, kira-kira hari apa yang tepat untuk kita laksanakan proyek ini. Jadi kalau kita sudah berkomunikasi, teman-teman tentu sudah berpikir bagaimana mengatur kegiatan pembelajaran di kelasnya. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan khusus bagi guru dan peserta didik tentang prinsip-prinsip dan praktik SEM dengan fokus pelatihan pada bagaimana mengimplementasikan SEM dalam perlombaan permainan yang akan kita laksanakan. Jadi sebelum pelaksanaan itu saya akan menyampaikan atau membimbing atau melatih dulu teman-teman tentang apa itu SEM, mulai dari pengertiannya sampai dengan pelaksanaan. Mungkin sekira itu penyampaian dari saya, dan saya rasa RTL yang saya buat ini masih banyak kekurangan dan saya butuh masukan dari teman-teman. Kemudian apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang dikurangi, dan ataukah ada pertanyaan tentang materi yang sudah saya sampaikan.
Saya kembalikan ke moderator. Ya, jelas tadi pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Bapak Ansudin SPD. Tepuk tangan untuk beliau. Materinya ini sungguh sangat luar biasa. Ini tentang STEM itu hal yang baru bagi kita. Seandainya bukan untuk beliau, mungkin kita masih tidak tahu apa itu STEM. Nah, mungkin ada teman-teman atau dari rekan yang ada yang akan memberikan pertanyaan ataupun saran mengenai materi yang telah disampaikan. Dipersilakan. Ya. Oke, maksud saya. Angka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan kali ini saya akan mempertanyakan satu pertanyaan tentang pembelajaran Sport Education Model atau disingkat dengan kata SEM. Di sini pertanyaan saya karena menurut saya SEM ini masih awam bagi saya dan baru pertama kali saya mendengarnya. Saya belum paham apa itu SEM. Kalau bisa di sini Bapak menjelaskan pengertiannya dan permainan apa yang termasuk di dalam kategori SEM ini. Sekian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Oke, pertanyaan dari saudari Marhani yaitu dia minta penjelasan tentang apa itu SEM atau Sport Education Model dan permainan apa saja yang bisa dilakukan menggunakan model tersebut. Ya, saya bisa. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Marhani. Pertanyaan yang luar biasa tentang apa itu SEM atau Sport Education Model. Ini SEM ini semacam pendekatan pembelajaran di mana murid yang lebih diaktifkan. Jadi kita itu sebagai fasilitator, kita hanya sumber informasi. Jadi anak-anaklah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dia sebagai koordinatornya, dia sebagai wasitnya, dan dia sebagai pesertanya. Kita hanya memantau. Seperti itu. Ini SEM memang masih baru karena ini salah satu pendekatan di pendidikan jasmani atau PJOK. Kemudian untuk permainan, semua permainan bisa masuk. Ya, bukan hanya permainan, tapi ini kasul ini seperti outbound itu di pramuka kita bisa masukkan pendekatan Sport Education Model. Seperti itu. Jadi bukan hanya di skala permainan. Misalkan pembelajaran di kelas, apa itu istilahnya kalau di kelas? Intrakurikuler. Kalau misalkan ada kegiatan proyek kelas, kita bisa menggunakan model SEM, pendekatan SEM, kokurikuler dan di P5. Misalkan kita akan menyusun tema P5 untuk 6 bulan ke depan, bisa kita masukkan untuk di model SEM. Mungkin yang guru yang kelas yang mengajar di kurikulum Merdeka, saya rasa sudah paham itu tentang untuk melibatkan SEM di P5. Gimana, Ibu? Masih kurang? Cukup Pak. Ya, kalau masih kurang jelas bisa tanyakan kembali. Ini SEM hanya pendekatan, bukan kegiatan. Pendekatan saja atau model pembelajaran, modelnya. Iya.
Kalau kemarin waktu di sana saya pemahaman saya itu kegiatan, padahal itu modelnya atau pendekatannya. Iya, sama halnya kalau di kelas itu kayak pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pasti kita kan di situ sebelum dilakukan kita identifikasi. Sama juga ini kita identifikasi dengan melibatkan peserta didik, suara pilihan dan kepemilikan. Ya, seperti itu. Masih ada yang lain, teman-teman? Silakan berikan masukan. Permainannya alangkah bagusnya kalau ditambah yaitu ekra batok kelapa, karena daerah kita ini termasuk daerah penghasil kelapa. Dan lomba makan kerupuk disarankan juga yaitu anak-anak duduk sambil makan, karena umumnya biasanya yang dilakukan yaitu makan kerupuk sambil berdiri. Mungkin ada lagi saran atau pertanyaan dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada, saya simpulkan hasil diskusi kita mengenai materi STEM, yaitu Board Education Model menyebut siswa memainkan banyak peran daripada olahraga pada umumnya, yang hanya siswa berperan sebagai pemain. Pada model Sport Education, selain belajar peserta didik juga berperan sebagai pemain. Siswa juga belajar sebagai pelatih, wasit, dan pencatat skor. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator atau pemandu kegiatan yang sedang dilakukan oleh siswa. Itulah tadi yang dapat saya simpulkan. Sekian dan terima kasih. Pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.